Mohon izin Pak Budi sudah bisa langsung dimulai saja Pak, sambil menunggu teman-teman yang lain. Halo Bel, udah bisa dimulai Bel? Iya Pak, sudah Pak. Oke, kalau itu di-share aja ya. Baik Pak, sebentar. Oke, ya, kita mulai saja ya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat siang dan semoga dalam keadaan sehat semuanya. Baik, untuk siang hari ini saya akan mempresentasikan berkaitan dengan mata kuliah ya, investigasi keterangan kerja. Dan tema hari ini kita akan membahas tentang proses daripada investigasi. Jadi perlu kita ketahui bersama pada prinsipnya investigasi keterangan kerja merupakan bagian ya dari mata kuliah tentang K3 ya, di mana tujuan salah satunya adalah dalam rangka untuk mencari ya pokok permasalahan kenapa terjadi suatu kecelakaan ya. Kemudian juga setelah kita mengetahui permasalahan pokok ya penyebab daripada kecelakaan kerja, tentu kita berupaya untuk mencari solusi ya. Tentunya dengan melakukan analisis permasalahan-permasalahan yang muncul ya. Kemudian juga berkaitan dengan
data kasus yang mungkin tren-tren yang selama ini mungkin terjadi. Artinya misalnya kenapa sampai terjadi suatu kecelakaan kerja? Pertama mungkin adanya data di tabulasi data kita, di bank data kita. Salah satunya mungkin banyaknya karyawan tidak mau menggunakan APD misalnya. Ya. Kemudian data lain misalnya kita kompilasi juga adanya kurangnya kedisiplinan ya, karyawan ya misalnya dalam mematuhi aturan-aturan yang ada. Terus kemudian juga bisa jadi karena adanya kelalaian di dalam mematuhi SOP yang ada di dalam proses pekerjaan itu. Ya. Kemudian juga mungkin faktor lain dari pihak manajemen misalnya kurangnya pengawasan ya dari supervisor, ya mungkin dari manajer ya, atau mungkin secara keseluruhan dari pihak manajemen yang kurang perhatian khususnya misalnya dalam hal pengawasan. Kemudian lemahnya punishment ya dari aturan-aturan yang sudah dilaksanakan, tetapi tidak ada action ya, artinya tidak ada upaya untuk memperbaiki ya dari pihak manajemen. Adanya suatu kesalahan, adanya suatu mungkin sistem yang tidak berjalan dengan lancar, tetapi tidak dilakukan dengan pembahasan yang mungkin di level-level pimpinan ya, tidak dibahas secara serius dan tidak lakukan suatu intervensi dalam mencari solusi, maka akhirnya timbullah kecelakaan tersebut. Jadi idealnya seorang supervisor K3 tentu punya basic data-data tersebut, karena ini bisa untuk melakukan prediksi ya. Jadi karena adanya pelanggaran SOP, karena tidak ada disiplinnya karyawan dalam penggunaan APD ya, kemudian juga mungkin dari sarana prasarana yang mungkin sebetulnya sudah rusak tetapi tidak diperbaiki dengan segera oleh pihak manajemen ya, dan mungkin seorang supervisor yang melaporkan tetapi tidak ada respon dan tidak menjadi bahasan yang utama di dalam setiap rapat-rapat pimpinan misalnya seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah misalnya ya tidak adanya reward misalnya ya bagi karyawan-karyawan yang sudah berdisiplin dengan baik, tidak ada penghargaan misalnya, maka akhirnya orang yang tadinya disiplinnya bagus mungkin akan meniru ya, akan meniru karyawan-karyawan yang memang tidak disiplin. Jadi hal-hal itu yang mungkin perlu dicatat ya selagi mungkin sebagai seorang supervisor atau mungkin manajer safety itu perlu dicatat. Dan itu menjadi basic data kita. Jadi suatu saat terjadi, kita tidak disalahkan. Ya, kita bisa menyampaikan ke pimpinan permasalahan tersebut, tapi dari pimpinan tidak merespon. Jadi suatu saat ada kejadian, ya kita tidak salah parah lah ya, dia salah parah, karena kita sudah memberikan masukan. Dan itu dicatat, ya misalnya dalam rapat, kapan, tanggal berapa, jam berapa, pada posisi mungkin rapat di mana dengan pimpinan di level mana, itu sudah disampaikan misalnya. Maka begitu ada suatu kejadian tidak disalahkan 100%, tapi paling tidak kita sudah memberitahu sebetulnya ini akan terjadi suatu kecelakaan, tetapi tidak ada upaya-upaya intervensi dari pimpinan misalnya dan dari pihak manajemen, maka artinya suatu saat kejadian maka tidak disalahkan secara total ya. Baik, kemudian setelah itu mungkin setelah kita mengetahui hal itu, tentunya kita sebagai seorang bawahan harus bisa memberikan masukan kepada pimpinan. Alternatif solusi yang mungkin bisa kita berikan kepada pimpinan. Kira-kira apa yang perlu kita lakukan dengan adanya kondisi seperti itu. Ya. Jadi tentu di dalam pelaksanaannya kita perlu selalu menyampaikan secara aktif kepada pimpinan agar apa yang menjadi aturan tersebut bisa terlaksana dengan baik. Ya. Kemudian ya di dalam investigasi memang perlulah ya apa yang disebut dengan tahapan-tahapan ya. Jadi banyak hal yang kadang-kadang perlu kita sampaikan. Kemudian bagaimana kita menyusun rencana investigasi ya. Di dalam menyusun rencana investigasi tentu perlu suatu perencanaan ya yang
yang baik tentunya. Hasil yang baik tentu ditentukan oleh perencanaan yang memang dipersiapkan dengan baik. Ya. Artinya perencanaan yang baik tentu akan menghasilkan hasil yang baik tentunya. Ya. Jadi itu yang menjadi kunci pokok di dalam kita mengerjakan sesuatu tentu adalah perencanaan dahulu. Ya. Perencanaan kita siapkan dengan baik. Ya. Kemudian persiapan apa yang perlu kita lakukan? Tentu misalnya dengan membentuk satu tim, kemudian dengan rapat-rapat, ya, kemudian menganalisis masalah-masalah ya sebelum terjadinya suatu kecelakaan. Ya. Kemudian selanjutnya adalah dengan melakukan rencana investigasi. Rencana investigasi tentunya harus mencakup yang pertama adalah fokus apa sih yang akan kita bahas. Ya. Permasalahan apa yang akan kita angkat. Jadi agar tidak di dalam rapat-rapat itu akan membahas secara umum ya. Tapi idealnya adalah dalam rapat rencana investigasi udah fokus pada apa yang akan kita bahas. Permasalahan apa yang timbul ya. Itu harus menjadi batasan. Jangan sampai nanti melebar kemana-mana, akhirnya tidak fokus dan tidak ada solusi. Akhirnya rapat menjadi hambar ya. Dan perlu waktu lagi, harus mengumpulkan orang lagi untuk melakukan rapat kembali. Jadi batasannya topik yang akan kita angkat misalnya hari ini rapatnya tentang apa ya. Kemudian kira-kira target daripada rapat ini apa yang akan dihasilkan ya. Jadi hari ini misalnya rapat tentang investigasi kecelakaan kerja mungkin di bagian produksi misalnya. Mungkin tersayatnya seorang staf misalnya, seorang karyawan ya yang mungkin karena kelalaian akhirnya tangannya tersayat ya, atau mungkin bisa jadi terjadi karena unsur mungkin kelalaian atau mungkin hal lain, dan itu harus dilakukan investigasi ya. Dari investigasi itu, dari hal yang kecil udah kita menjadi fokus, maka kedepannya tentu hal-hal yang besar akan lebih mudah untuk mengatasinya ya. Kemudian berikutnya yaitu dengan rencana investigasi maka setiap saat bisa berubah tergantung dari permasalahan yang berkembang ya. Jadi permasalahan dalam investigasi ya, dalam proses mungkin rapat dan sebagainya itu akan menjadi hal yang selalu sifatnya mestinya adalah up to date ya. Ada satu progres yang bisa kita bahas di dalam setiap pertemuan. Jangan sampai justru malah rapat pembahasannya setback ya. Artinya mungkin rapat yang pertama yang diundang adalah si A ya. Kemudian di rapat berikutnya si B yang ngikutin. Ya. Kemudian di rapat berikutnya adalah si C yang ngikutin. Dan tentunya akan tidak pernah selesai. Ya. Karena rapat-rapat itu idealnya adalah rapat yang sifatnya berkelanjutan. Kalau yang hadir berganti-ganti, kemudian mengajukan suatu usulan, mengajukan pendapat yang selalu berbeda, maka tidak akan didapatkan suatu kesimpulan yang terfokus. Ya. Artinya yang menghasilkan secara memuaskan sebagai satu solusi daripada suatu kejadian-kejadian yang ada di pabrik tersebut, di perusahaan tersebut ya. Jadi rencana investigasi setiap saat bisa berubah, tentu mengikuti perkembangan situasi dan kondisi di lapangan. Jadi progres dan yang ada di lapangan, kemudian juga apakah selalu update atau tidak, itu harus menjadi kesepakatan bahwa laporan-laporan ini harus selalu diperbaiki dan sesuai dengan kondisi-kondisi yang memungkinkan akan terjadi atau mungkin malah sudah terjadi. Dan yang terjadi tentu akan menjadi suatu evaluasi. Sedangkan yang belum terjadi itu menjadi suatu prediksi. Artinya dengan tidak ada intervensi maka peluang terjadinya kecelakaan akan lebih besar di masa yang akan datang. Bisa mungkin sebulan yang akan datang, 2 bulan yang akan datang ya, 3 bulan yang akan datang, atau mungkin setahun yang akan datang. Tapi angka prediksi itu harus selalu ditampilkan sebagai seorang supervisor ya, karena ini menjadi suatu masukan ya. Misalnya ada suatu intervensi ya, yang dilakukan oleh perusahaan, maka prediksinya suatu saat akan terjadi kecelakaan. Kapan itu? Nah, itu tergantung ya, akumulasi dari kecelakaan kecil yang tidak diintervensi, maka suatu saat akan terjadi kecelakaan besar ya. Oke, jika diperlukan adanya perubahan, maka semua anggota tim investigasi harus siap dipanggil untuk mendiskusikan ya. Mendiskusikan kira-kira apa saja yang perlu dilakukan ya. Kemudian rencana tentu
harus dibicarakan sedemikian rupa ya. Misalnya adalah tentunya dengan gambaran yang akurat tentang objek yang akan diinvestigasi. Bagian mana yang akan diinvestigasi tentu ditampilkan, mungkin mulai dari foto tampilan ya, tampilan dari ruangan, kemudian posisi kerja orang, posisi mesin dan sebagainya, dan sampai ditemukan kemungkinan beberapa hipotesa ya, beberapa hipotesa kenapa seseorang itu mengalami kecelakaan. Mungkin yang pertama mungkin karena ini karyawan terlalu lelah ya, akhirnya terjadi kecelakaan. Kemudian yang kedua mungkin karena memang laju mesin mungkin sudah tidak normal ya, akhirnya suatu saat terjadi mungkin kerja mesin yang tidak normal, maka bisa mengakibatkan kecelakaan ya. Mungkin ada hal lain, mungkin dari faktor human error sendiri, karyawan sendiri mungkin di samping tidak menggunakan APD yang lengkap ya, kemudian SOP tidak dilakukan dengan baik ya, dijalankan dengan baik, maka bisa berakibat seperti itu. Jadi banyak hal-hal yang mungkin perlu menjadi hipotesa yang akhirnya akan diuji nanti saat rapat-rapat dan investigasi di lapangan ya. Jadi yang berikutnya tentu di dalam melakukan perencanaan investigasi harus punya objektivitas yang tinggi. Jangan karena mungkin kita takut dengan pimpinan, maka investigasi dilakukan dengan asal-asalan ya. Yang penting perusahaan tidak dirugikan. Mungkin akan ada kecenderungan selalu menyalahkan karyawan yang lalai ya. Mesin sih nggak ada masalah, tapi karyawannya yang lalai misalnya. Dan itu tentunya kalau kita mau mengkaji secara keseluruhan, kalau karyawan sampai lalai pun mestinya harusnya tanggung jawab dari perusahaan ya, dari pihak manajemen ya. Artinya kenapa karyawan itu sampai melakukan pekerjaan yang tidak sempurna? Kenapa karyawan tidak disiplin dalam menggunakan APD? Kenapa SOP tidak dipatuhi? Jadi pada konsepnya tentu yang pertama yang akan kita ambil suatu kesimpulan, karena faktor pengawasan ya. Tidak ada peringatan dari seorang pimpinan, seorang supervisor di lapangan misalnya, tidak pernah mengundang si A yang selalu melakukan kesalahan. Tidak ada peringatan-peringatan yang dilakukan atau diberikan oleh karyawan-karyawan yang suka melakukan kelalaian tadi ya. Maka itu menjadi catatan ya. Kemudian investigasi awal yang detail ya, awal yang detail itu meliputi mungkin nanti akan mewawancari dengan orang yang mungkin mengalami kecelakaan, kemudian orang yang menyaksikan saat kecelakaan ya, dan juga mungkin ahli-ahli lain yang bisa diajak diskusi ya. Kira-kira untuk bisa memprediksi kira-kira apa sih ya permasalahan yang tepat ya, yang bisa ditemukan di dalam melakukan suatu intervensi agar intervensi itu tepat sasaran ya. Saran-saran diberikan menjadi sasaran yang benar-benar fokus pada sasaran yang tepat ya. Kemudian sumber informasi atau bukti yang diperlukan tentu bisa dicari ya, sumber informasi misalnya dari seorang teman dari karyawan yang mengalami kecelakaan ya. Kemudian bagaimana saat itu sampai terjadi hal-hal yang menjadi catatan penting ya, kenapa hal itu sampai terjadi. Kemudian juga perlunya batasan waktu perencanaan ya, perencanaan waktu berapa hari ya investigasi ini dilakukan dan sampai menghasilkan suatu rekomendasi ya, mungkin seminggu, 2 minggu, 1 bulan dan sebagainya. Itu perlu dirancangkan secara pasti. Oke, slide berikutnya. Kemudian selain daripada proses investigasi itu sendiri, di sisi lain kita juga perlu berkas. Jadi bahan-bahan apa yang perlu diambil ya, mungkin daripada proses pelaksanaan kerja, kemudian SOP yang harus dilaksanakan di objek tadi, di tempat bekerja tadi, apa sebetulnya sih? Ya, adakah kemungkinan pelanggaran SOP atau enggak? Ya, kemudian APD yang dipakai apa? Ya, apakah ada pelanggaran enggak APD yang dipakai? Ya, apakah APD-nya tidak dipakai atau bagaimana? Atau mungkin kondisi APD-nya memang sudah tidak memenuhi syarat. Ya, itu menjadi catatan. Ya. Jadi berkas-berkas ini merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari proses investigasi. Karena ini akan menjadi referensi di tiap-tiap sidang. Ya. Dan kalau misalnya sampai terjadi kejadian sampai mungkin meninggal seorang karyawan, itu bisa menjadikan suatu kasus pidana. Ya, pidana. Jadi artinya perusahaan melalaikan karyawan sehingga karyawan sampai meninggal. Ya. Itu bisa menjadi konsekuensinya adalah tuntutan hukum. Perusahaan bisa dituntut ya karena bisa dipidanakan karena ada karyawan yang meninggal ya. Dan proses investigasi itu menjadi penting. Tentu
tidak hanya sekedar melibatkan dari karyawan perusahaan, mungkin pihak independen, tapi juga mungkin dari Bareskrim ya, artinya dari kepolisian. Kepolisian akan dilibatkan kalau sampai terjadi adanya kematian di dalam perusahaan tersebut. Ya, jadi artinya apa? Semua proses investigasi itu bisa berkembang. Ya, mungkin hanya sekedar tadinya hanya di intern, artinya intern dari perusahaan. Tapi untuk menjadi independensi maka perlu melibatkan juga tim dari luar. Itu tim investigasi yang dari luar. Ya. Kalau misalnya ada urusan pidana, tentu akan melibatkan dari pihak kepolisian. Ya. Berkas berselesainya dapat diberikan dalam proses pengadilan kriminal atau sidang etika. Jadi kalau misalnya sampai melangkah kepada suatu peristiwa meninggal, maka pengadilan kriminal akan digelar. Ya, artinya proses-proses yang ada di dalam itu harus benar-benar melibatkan dari mungkin Bareskrim di dalam melakukan penelitian. Ya, kemudian kasus kenapa sampai terjadi. Ya, kemudian berikutnya adalah keamanan berkas perlu dipelihara karena bisa jadi suatu saat akan diangkat lagi permasalahan tersebut ya, walaupun mungkin masalah itu sudah selesai. Dan itu tentu adalah haknya daripada mungkin pihak yang berwajib baik kepolisian maupun mungkin kejaksaan yang mungkin akan membuka lagi masalah tersebut. Yang itu maka berkas mulai dari pertama kasus itu terjadi ya sampai proses persidangan ya sampai mungkin selesai persidangan udah berubah menjadi tuntutan, maka berkas itu harus selalu dijaga dan sampai nanti ada tujuan menghilangkan barang bukti ya. Oke. Kemudian organisasi dan barang informasi yang baik dalam sistem komputerisasi akan membantu Anda untuk perencanaan ya. Jadi perencanaan tentu akan dibuat tahapannya, artinya step by step-nya itu benar-benar disusun dengan baik hari per harinya. Hari ini melakukan apa, hari kedua melakukan apa, hari ketiga melakukan apa, dan sampai diambil satu kesimpulan ya. Kemudian semua data harus akurat dan masuk akal. Jadi apabila data itu dirasa belum akurat, maka bisa melakukan wawancara kembali dan melakukan investigasi ulangan ya sampai ditemukan benar-benar bahwa inilah permasalahan pokok yang terjadi berkaitan dengan kecelakaan kerja. Kemudian kerahasiaan informasi jelas harus dijaga ya, jangan sampai nanti udah mengarah ke seseorang, kemudian ada yang membocorkan, ya, oh si A itu yang salah, ya. Padahal itu belum ada kekuatan hukum, ya. Jadi di dalam proses justisia, ya, maka semua terdakwa belum dikatakan bahwa dia itu terdakwa lah, dia terdakwa yang sudah pasti, ya. Jadi mungkin tadinya hanya tersangka, tapi belum sampai kepada terdakwa. Ya. Jadi kerahasiaan informasi harus dijaga. Kira-kira mengerucut kepada si A, si B, si C-nya, ya itu harus menjadi rahasia orang-orang yang melakukan investigasi dan juga pihak kepolisian. Ya, oke, slide berikutnya. Kemudian berkaitan investigasi itu perlu dijaga, ya misalnya nomor telepon, ya. Mungkin responden lah ya, responden yang dihubungin, saksi-saksi yang dihubungin, makanya harus dirahasiakan agar tidak sampai terjadi mungkin aksi teror ya dari pihak yang mungkin akan kemungkinan terlibat, dia akan melakukan teror kepada saksi-saksi ya, maka nomor-nomor telepon itu harus dijaga ya, dan sampai nanti diteror dan dia mengubah berita acara ya, artinya dia akan melaporkan yang akhirnya tidak sesuai dengan apa yang sudah dilaporkan kepada pihak penyidik ya. Kemudian hasil investigasi atau wawancara kronologisnya itu jelas harus dijaga, dirahasiakan ya. Hasil investigasi wawancara kronologisnya, nomor telepon orangnya juga mungkin masih dirahasiakan ya. Kemudian informasi atau bukti yang diterima dari saksi atau organisasi lain ini juga perlu dijaga ya, artinya di-keep ya, dirahasiakan ya. Kemudian pendapat kepada ahli tentu ini akan digelar nanti di saat sidang. Tapi pada proses awal tentu ini tidak boleh disebarluaskan sedemikian rupa ya. Kemudian karena itu menjadi salah satu mungkin bagian daripada penyidikan. Tentu tidak akan diekspos sedemikian rupa secara luas di media masyarakat ya, mungkin televisi, mungkin internet ya, mungkin juga surat kabar dan sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah laporan kemajuan investigasi. Tiap tahapan investigasi dilakukan itu harus dirahasiakan sampai nanti muncul di dalam persidangan ya. Kemudian laporan investigasi akhir juga demikian rupa ya.
dirahasiakan, ya, agar tidak kemana-mana. Kemudian catatan adalah pernyataan saksi yang sebenarnya barang bukti disimpan dalam berkas perkara untuk menjaga mungkin adanya manipulasi data atau mungkin berkas hilang, ya, atau mungkin berkas yang dicuri, atau mungkin dengan cara-cara tertentu, misalnya gedung itu seolah-olah terbakar dan sebagainya, maka berkas-berkas akan hilang. Jadi semua kerahasiaan itu tentu menjadi hal-hal yang mutlak, ya, agar sampai nanti saat akan disidangkan berkasnya hilang semua, ya, tentu akan menyulitkan lagi untuk para penyidik, akan mengulangi lagi, dan apalagi kalau sampai barang bukti hilang, itu akan menjadi kesulitan yang besar. Ya. Perjalanan saksi barang bukti harus disimpan dalam lemari yang terkunci. Menjaga hasil investigasi itu penting dalam keseluruhan investigasi. Jadi kerahasiaan, ya, sekali lagi berkas-berkas investigasi dan juga mungkin catatan-catatan, rekaman-rekaman hasil dari investigasi harus benar-benar disimpan rapi dan dirahasiakan dengan sebaik-baiknya. Oke, berikutnya. Kemudian kira-kira apa aja yang perlu dibahas, ya, di dalam mungkin tahapan-tahapan dalam proses menentukan, ya, kira-kira siap. Ya. Kemudian apa yang diadukan? Apakah ada kaitannya dengan perkara kriminal? Jika ya, coba diidentifikasi biasa mungkin dilakukan, ya, dan elemen apa aja yang menyertainya. Kemudian apakah berbalik dilaporkan terkait dengan masalah pelanggaran, ya, disiplinan, jika ya bagaimana? Apakah kasus kecelakaan kerja itu berkaitan dengan disiplinan? Ya, mungkin kedisiplinan selama ini, ya, tiap diperingatkan dia tidak pernah mematuhi, ya, seperti itu. Ya, suatu saat terjadi kecelakaan, ya, artinya upaya sudah dilakukan, tapi ternyata terjadi kecelakaan. Jadi hal ini harus menjadi catatan. Jadi track record seseorang itu mestinya punya, ya, punya, dan disimpan oleh pihak-pihak pimpinan, ya, dari bagian K3 tentunya, ya. Oke. Kemudian objektivitas investigasi, ya. Jadi yang pertama tentu adanya yang pertama investigasi. Jika bermuncul dugaan adanya penyelewengan, maka lakukan dulu investigasi secara inilah, ya. Mungkin apa sih, ya, adanya dengan mencatat tentunya, ya, mencatat mungkin ada berapa pokok permasalahan. Oleh 10, 20, 30, ya, kemudian itu menjadi suatu hipotesa. Kemungkinan yang mungkin ada itu bisa dicatat, ya. Akhirnya menjadi berapa? Tentu tergantung dari pendalaman suatu kasus, ya. Dalam investigasi permasalahan yang berkaitan tentu akan menjadi prioritas. Mana yang memungkinkan untuk dilakukan penyelidikan terlebih dahulu, ya, tentu yang mempertimbangkan berbagai hal, keberadaan mungkin saksi, ya, keberadaan mungkin saksi ahli, keberadaan mungkin seorang pakar dan sebagainya. Jadi itu harus disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya. Kemudian mengidentifikasi bukti yang dapat dibuktikan benarnya setelah dapat dipertanggungjawabkan, ya. Jadi para tim investigasi tentu harus harus benar-benar baik, ya, artinya di dalam menyiapkan berkas-berkas tersebut, ya. Ada nggak relevansinya? Kalau tidak ada relevansinya, ya udah pasti dikumpulkan, ya. Harus fokus pada hal-hal yang memungkinkan kenapa sampai terjadi seperti itu, ya, terjadi kecelakaan. Mengidentifikasi bukti, ya, kemudian juga mengumpulkan semua lembar bukti, ya. Dan selanjutnya adalah mengidentifikasi hal-hal diperlukan untuk mengubah sistem, baik orang karyawan, kebijakan, dan juga tentang SOP-nya yang mungkin ada di perusahaan tersebut. Oke, slide berikutnya. Ruang lingkup investigasi dan strategi yang akan digunakan tentu ada beberapa hal, ya, yang mungkin bisa dipahami. Yang pertama adalah pada beberapa investigasi bukan batasan dari ruang lingkupnya. Ya, itu jelas, ya, artinya kita akan membahas apa sih, ya, dalam investigasi ini. Kemudian yang kedua, output dari kegiatan itu apa? Apakah sampai ditemukan seorang yang bersalah, ya, ataukah sedang mencari alternatif solusi? Mungkin kalau ditemukan sampai bersalah itu tentu tidak cukup waktu, artinya tidak hanya sekali rapat, ya, tapi mungkin bisa berkali-kali, tergantung dari progres, ya, kesiapan dari data-data hukum yang sudah disiapkan.
mungkin dari lab forensik, ya mungkin dari lab lain, ya, dan itu sebagai faktor pendukung. Kemudian dalam buat suatu perencanaan dapat ditentukan strategi yang tergantung pada informasi yang tersedia. Contoh ya, ketika kita mempunyai alasan yang kuat dan kuat serta yakin tentang pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang, maka apakah masih ada yang perlu diperbaiki? Ya, misalnya dengan mengembangkan wawancara, data dirasa kurang, ya, karena ini berkaitan dengan perilaku, maka konsepnya harus observasional, maka perlu pengamatan, ya, pengamatan keseharian di lokasi TKP, ya, itu diamati. Apa sih permasalahan pokok, ya? Kenapa sampai terjadi kecelakaan sedemikian rupa? Kemudian maka apakah masih ada yang perlu diperbaiki? Ya, bila perlu, ya, mungkin bisa menambahkan wawancara-wawancara dengan para saksi, ya, atau mungkin para pakar, ya. Dalam melaksanakan wawancara boleh jadi orang tersebut menolak menjawab pertanyaan, ya. Bisa jadi dia menolak, ya, tapi tentu kalau dia menyembunyikan suatu perkara, maka bisa dituntut, ya, secara hukum, ya. Maka dikasih tahu bahwa Anda kalau misalnya tidak memberikan informasi, Anda bisa dituntut bahwa Anda pun terlibat, ya, karena menutupi barang bukti misalnya, menutupi, ya, atau mungkin malah tujuan dengan menghambat, ya, proses daripada penyidikan. Nah, itu tentu tuntutannya hukum, ya, bisa dihukum, ya, bisa 5 tahun, ya, 7 tahun dan sebagainya. Oke, slide berikutnya. Kemudian bila dugaan awal tidak terbukti dan wawancara dengan tersangka hanyalah untuk membuktikan dugaan yang salah, maka ulangi ya investigasi Anda. Ya, jika Anda memutuskan untuk menambahkan informasi atau bukti, Anda harus mengidentifikasi saksi untuk diwawancara ulang jika memungkinkan. Jadi saksi, ya, saksi bisa dipanggil sekali, 2 kali, atau mungkin sampai hal-hal yang memang berkaitan dengan kesaksiannya bisa masuk akal, ya, artinya tidak berubah-ubah, ya. Misalnya kemarin merasa bahwa dia yang dirugikan, itu saat dia berubah bahwa dia tidak merasa apa-apa lah, itu akan berubah BAP, ya, jadi cara pemeriksaan, dan itu tidak boleh karena ada inkonsistensi, maka bisa dituduh sebagai suatu kesaksian palsu, dan tuntutannya tentu paling nggak bisa 10 tahun, ya, dituntut. Kemudian dalam beberapa kasus Anda harus memperhatikan urutan saksi, keperluan wawancara dan bersamaan. Jadi aturlah saksi-saksi, ya, yang akan diwawancarai, ya, dengan waktu, ya, dengan permisi, ya, kepada orang yang jadi saksi, ya, kemudian dibuatlah janji untuk melakukan wawancara dan investigasi. Oke, slide berikutnya. Akan tetapi, ya, Anda tidak boleh mewawancari satu saksi dan saksi yang lainnya secara bersamaan. Jadi saksi A dan saksi B tidak boleh bersama-sama kita wawancarai dalam suatu ruangan yang mungkin sama, ya, artinya apalagi ruangannya sempit, maka mereka bisa saling berdiskusi untuk mencari jawaban yang sama, ya, tentu tidak boleh, maka harus dipisah, ya. Kemudian hal ini dapat bagaimana disebut tentang kemudian pernyataan saksi. Jadi pernyataan saksi bisa berubah karena adanya masukan-masukan dari temannya, ya, jadi seperti itu. Kemudian sebelum melakukan wawancara, Anda harus mempersiapkan dan mempelajari dokumen, ya, itu sudah pasti lah, ya, artinya harus paham benar, ya, sebelum investigasi, belum rapat persiapan investigasi, maka benar-benar kita paham apa permasalahannya dan langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan, itu menjadi hal yang sudah disepakati harus benar-benar dilakukan dengan baik, ya, artinya step-stepnya jelas, terukur, ya, terukur. Kemudian minta pendapat opini saksi ahli untuk bukti atau aturan yang berlaku. Jadi boleh saja, artinya memanggil saksi ahli kalau merasa bahwa kita ada kebuntuan dalam menganalisis permasalahan tersebut, maka bisa mengundang pakar, ya, untuk menjadi saksi. Oke, slide berikutnya. Kemudian bagaimana dengan rencana investigasi? Rencana investigasi, ya, idealnya adalah ringkas dan detail yang berawal dari dasar investigasi sampai hasilnya juga, ya. Jadi tidak terlalu lama, ya, artinya begitu ada kasus cepat-cepatlah laporkan, ya, karena ini menjadi penting, ya, agar tidak terlalu lama, ya. Kejadiannya misalnya bulan Juli baru laporkan sekarang, ya, itu udah terlalu lama, ya, maka harus ada target waktu yang cepat, ya, dalam melakukan investigasi. Kemudian sumber informasi harus cantum dalam perencanaan sehingga terdapat alasan jika tidak melakukan investigasi. Kenapa? Ya,
seorang investigator yang melakukan investigasi. Ada masalah apa? Adakah ketidaksesuaian dengan pimpinan misalnya dan atasan? Mungkin bawahan semangat untuk memeriksa, atasan mungkin melakukan mungkin perintangan, artinya ada larangan misalnya ya, atau mungkin adanya arahan dan sebagainya. Maka itu akan mengganggu daripada kemurnian dari hasil investigasi. Kemudian bisa dilakukan kerjasama dengan investigator lain bila terdapat informasi awal yang menjadi fakta sama dan relevan dengan investigator lain tersebut. Yaitu bisa dikonfirmasi. Jadi orang investigasi ya bisa saling ya bertukar data, saling bertukar pendapat ya, untuk menentukan, untuk mengerucut ya kepada kira-kira siapa yang bersalah dalam satu kejadian. Ya. Kemudian ketelitian harus benar-benar dijaga ya demi keakuratan ya data ya, dan objektivitas data dari hasil investigasi. Oke, slide berikutnya. Kemudian investigasi ya yang baik tentu punya batasan waktu ya, atau perencanaan waktu yang benar-benar sudah disepakati. Kemudian sampai sejauh ini tentu beberapa hal yang memungkinkan, itu boleh jadi rencana ya, kemudian waktunya ya kira-kira sampai kapan ya, kemudian juga penunjukan ya, penunjukan dan juga job deskripsinya. Si A melakukan investigasi apa, poin-poin apa yang akan ditanyakan, apa yang akan didalami dalam permasalahan tersebut. Kemudian dalam hal ini dapat membantu membuat perencanaan yang masuk akal ya, dari supaya investigasi seperti membuat kemudian perencanaan ya, kira-kira hari ini kita akan bahas apa nih ya, kita akan memanggil saksi siapa ya untuk diambil kesaksiannya misalnya ya. Kemudian ada mulai mungkin bagian lain yang proses pemberkasannya ya dan sebagainya. Kemudian tentu hal-hal yang penting ya dalam investigasi, dalam proses pengumpulan, kemudian mengevaluasi, mengamankan informasi, berita bukti ya. Tentu hal-hal itu yang menjadi catatan di dalam investigasi ya. Investigasi itu perlu dicatat sebaik-baiknya. Jangan sampai terjadi suatu perubahan. Si A di wawancari hari Senin bicara B, begitu diwawancara lagi dia menyampaikan berita C misalnya. Itu menjadi inkonsistensi. Maka harus dipastikan ya. Jadi tidak ada perubahan, kemudian dilakukan pemberkasan ya. Oke, slide berikutnya. Tentu ada beberapa hal yang menjadi batasan, adalah misalnya Anda tidak diperlukan bisa hal-hal yang bersifat pribadi. Ya. Jadi mestinya di dalam proses investigasi tidak menyerang secara pribadi, ya, tetapi lebih fokus kepada temuan di dalam proses investigasi. Maka dengan adanya temuan-temuan itulah yang menjadi pokok yang dilakukan dalam penyidikan, tapi tidak menyerang kepada urusan pribadi. Urusan pribadi tentu akan menjadi rancu, dan akhirnya akan yang muncul adalah konflik interpersonal ya, yang itu tentunya dalam proses persidangan itu tidak boleh menyerang secara pribadi, tetapi mestinya adalah proses yang ada di dalam proses investigasi itulah yang menjadi objek untuk dibahas, didiskusikan, dan mungkin juga bisa menjadi suatu objek yang dituduhkan ya kepada orang-orang yang mungkin nanti mengerucut siapa yang menjadi tersangka. Kemudian cara lain adalah dengan memfoto bukti sesuai dengan posisi ya saat ditemukan. Misalnya di TKP ya, ada kejadiannya seperti apa, itu harus ada di foto ya, posisinya seperti apa ya. Dan itu yang akan menjadi analisis ya. Dan juga mungkin perlunya suatu data-data yang diambil secara forensik ya, dari mungkin pihak kepolisian yang sifatnya data-data forensik yang akhirnya akan diperiksa di dalam lab forensik. Itu menjadi hal-hal yang penting ya. Kemudian apakah ada perubahan setelah di foto, kemudian berubah lagi apa enggak? Maka biasanya di dalam suatu kejadian akan diberikan polis lain, karena itu menjadi batas untuk orang tidak berlalu lalang di situ. Dan yang dimungkinkan adalah mungkin hilangnya barang bukti, mungkin hilangnya posisi tertentu ya, mungkin korban seperti apa di dalam TKP ya. Tentunya dalam rangka menghindari penyangkalan dari tersangka, bukan disarankan pada saat perekaman dicantumkan tanggal dan waktunya serta lokasi di mana bukti itu ditemukan. Jadi
perlu direkam ya, direkam baik di foto ya, mungkin juga dengan rekaman audio ya, audio. Dan itu disebutkan wawancara dilakukan tanggal berapa, jam berapa, di mana ya, lokasi itu harus jelas. Dan tentu dengan kondisi seperti itu maka orang yang menjadi tersangka akan sulit, dia akan mengelak ya daripada data-data yang mungkin dituduhkan ke mereka ya. Namun saksi yang diwawancara diperlukan untuk melengkapi pernyataan kemudian hari. Ya, misalnya saksi saat itu mungkin hanya sampai di poin A, tapi idealnya adalah pada proses penuntutan ya, kemudian pada proses persidangan, saksi tetap harus menjawabnya adalah pada apa yang sudah menjadi berita acara pemeriksaan. Ya, tidak lari di situ. Karena kalau lari-lari lagi dari pokok permasalahan atau mungkin jawaban yang sudah di BAP kan, maka bisa menjadi tuduhannya adalah saksi berbohong dan sebagainya. Oke, slide berikutnya. Kemudian berkaitan dengan barang bukti, ya harus disimpan dalam tempat yang memang benar-benar dirahasiakan. Ya, jangan sampai barang bukti hilang. Ya, barang bukti itu dicuri, barang itu mungkin terbakar dan sebagainya. Itu benar-benar diamankan. Ya. Keamanan dari bukti perkara ini tentu sangat penting. Itu perlu dikontrol secara terus-menerus, ya. Jadi ada yang ini, misalnya naruh barang bentuknya pakaian misalnya, kemudian alat-alat lain misalnya, maka dicek setiap harinya. Ada apa enggak? Jangan sampai nanti hilang barang bukti, ya. Itu akan kesulitan di dalam nanti penuntutan. Ya. Sebagai seorang investigator, Anda bertanggung jawab terhadap penerimaan barang bukti dan penanganannya serta pastikan keutuhan barang bukti tersebut. Bila Anda tidak mempercayai kesesuaian dokumen, barang bukti dan beberapa proses, serta orang yang terlibat, maka dokumen atau barang bukti tersebut boleh untuk diabaikan. Ya, artinya kalau misalnya Anda merasa bahwa itu nggak penting, maka tidak usah dibahas. Ya, dia membahas fokus pada kegiatan yang mungkin disepakati bahwa itu penting dan merupakan dokumen yang terkait dengan proses yang terjadi di dalam investigasi tersebut. Oke, slide berikutnya. Tentunya beberapa hal yang perlu diperhatikan ya, di samping fokus pada permasalahan, tentu adalah barang bukti ya. Barang bukti harus tetap dijaga keasliannya. Mungkin dibungkus dengan plastik ya, dilapkan ya, kemudian diberi catatan ya, artinya bahwa itu barang-barang yang menjadi mungkin pakaiannya orang yang mungkin bisa jadi orang itu meninggal misalnya dalam kecelakaan ya. Itu menjadi barang bukti ya. Kemudian tentunya kondisi keasliannya harus benar-benar dijaga. Dan di situ sudah diperiksa secara forensik, baik sidik jarinya, ya, kemudian segala macam. Kemudian ada barang korban misalnya diambil tanggal berapa, jam sekian, di mana lokasi TKP-nya. Ya, itu harus ada menjadi identitasnya. Kemudian yang melakukan juga siapa yang melakukan pembungkusan misalnya, siapa yang melakukan pengambilan. Karena apabila ditemukan suatu kejanggalan, maka orang yang mengambil itu yang nanti akan dilakukan wawancara lebih lanjut ya untuk pendalaman daripada satu kasus. Kemudian adalah merupakan hal yang utama bahwa barang bukti atau berkas tidak diganggu hasilnya. Jadi tetap orisinil ya, kehasilannya tetap harus dijaga. Jangan sampai nanti berubah. Tahu bajunya yang tadinya hijau menjadi merah misalnya. Itu tentu tidak dibenarkan ya. Karena harus benar-benar asli dan orisinil bahwa itu yang dipakai oleh korban misalnya. Kemudian bila investigator mengambil berkas tersebut yang dikerjakan di kantornya, berkas tersebut tidak boleh ditinggalkan atau tertinggal di meja kerjanya. Ya. Jadi harus dikembalikan kepada tempat yang sudah ditentukan dan sampai nanti barangnya hilang. Ya. Hilang tentu menjadi tanggung jawab investigator yang mengambilnya. Ya, karena di situ tercatat barang bukti A misalnya diambil oleh investigator B. Nah, jam berapa, kemudian apakah sudah dikembalikan atau belum? Ya, tentu kalau setelah kembali harus ada catatan kembali bahwa barang itu sudah dikembalikan. Ya. Pada saat investigasi berlangsung, Anda sebaiknya dapat mewawancarai, mengkonfirmasi lebih lanjut para saksi secara mendalam. Ya, tersangka, karyawan, ataupun beberapa anggota masyarakat. Kalau memang permasalahan itu berkaitan dengan masyarakat, ya mungkin kasusnya di dalam pabrik, ya, kemudian
ada jadi mungkin adanya ledakan, apakah masyarakat mendengarkan atau enggak? Ya, masyarakat mungkin mendengar adanya ledakan, itu maka masyarakat dimintai juga kesaksiannya. Ya, oke, slide berikutnya. Kemudian tujuan dari wawancara yang tersangka adalah dalam menimbulkan dugaan. Ya, yang kuat adalah tersangka. Jadi mungkin banyak yang ada berapa yang kemungkinan menjadi tersangka. Tetapi begitu mengerucut maka tentu akan menjadi terdakwa. Ya. Jadi proses itu akan lebih mendalam pada fokus pada orang per orang. Ya. Tidak dalam kelompok orang yang besar tadi. Ya. Mungkin dalam proses awalnya bisa misalnya 100 orang semuanya diwawancarai menjadi saksi. Tapi mungkin mengerucut menjadi 10 mungkin. Kemudian 10 mengerucut lagi menjadi 2 misalnya, atau 3, atau 4, atau 5, dan sebagainya. Ya. Kemudian dan selama wawancara Anda tentu harus tetap tenang, sopan dan dengan objektivitas. Ya. Tidak biasanya seorang investigator sangat pintar ya memainkan emosi daripada tersangka. Mungkin dengan jalan ya misalnya saksi misalnya datang ya, kemudian datang jam 8 misalnya, baru diwawancarai mungkin jam 10 atau jam 11 ya. Dia mungkin udah stres ya. Nah, dan saat stres itulah ya, investigator dia akan masuk ya, bertanya berulang-ulang, bisa mungkin diputar-putar ya. Akhirnya menjadi bingung ya. Bingung, blunder, dan bisa jadi mungkin memberikan jawaban yang tidak pas. Ya, tapi suatu saat mungkin dipanggil lagi oleh investigator lain, ditanya kondisi apa yang jawabannya sama, pertanyaannya sama, ya mungkin jawaban bisa berubah, dan itu akhirnya mendapatkan suatu perpanjangan mesti saksi sampai benar-benar mendapatkan investigator mendapatkan jawaban dari saksi yang benar-benar akurat. Ya. Kemudian tentunya setelah investigator melakukan wawancara dan setelah selesai tentu tetap harus dalam kerangka sopan santun ya, artinya mengucapkan terima kasih atas kedatangannya ya dalam proses investigasi ini ya, tentunya seorang investigator harus sopan juga ya. Oke, slide berikutnya. Kemudian jika wawancara dilakukan pada saat jam kerja, tentu dipertimbangkan apakah mengganggu pekerjaan enggak ya. Kalau memang iya, tentu minta izin ya kepada pimpinan setempat, mungkin supervisornya, mungkin manajernya, atau mungkin kepalanya, pimpinannya, direktur utamanya, dan sebagainya. Tentu harus ada surat resmi ya untuk bisa mengambil orang tersebut ditanyai sebagai saksi misalnya ya. Kemudian jika saksi menolak untuk menjawab wawancara, maka hal itu harus diungkapkan dan cari prosedur alternatif. Anda harus mencari wawancara dari teman. Jadi pada saat diwawancarai menolak, maaf Pak, ini saya hari ini sibuk misalnya ya. Pak, saya nggak bisa Pak, hari ini mungkin kurang sehat dan sebagainya. Kemudian dibuat jadwal untuk hari lain. Ya. Jadi harus cepat mengambil suatu kesimpulan. Ya. Kira-kira sekitarnya apa? Perlu perawatan berapa hari misalnya? Maka akan dilakukan wawancara sampai dia benar-benar siap. Kemudian dalam rangka mengisi waktu tersebut tentu akan dilakukan wawancara kepada orang lain. Ya, orang lain yang mungkin bisa jadi menjadi saksi juga. Ya. Kemudian orang yang diwawancari harus diberikan pilihan akan kehadiran orang lain. Ya, misalnya, gimana nih ya minggu depan bisa nggak? Oh, tidak bisa Pak. Bisa minggu ini misalnya. Akhirnya ditarik ke minggu ini. Ya, minggu depan mungkin orang lain. Ya, seperti itu. Dan itu dilakukan perubahan. Oke, begini. Mungkin kamu hari ini ya, kemudian mungkin lusa si A misalnya. Ya, itu harus diberitahukan. Ya, dan nanti diinformasikan kepada orang yang akan diwawancara di hari berikutnya. Kemudian jika tidak mungkin melakukan wawancara sebagai pernyataan milik bukti, maka investigasi harus diakhiri dan strategi harus dibuat lagi yang baru. Ya misalnya agak kesulitan untuk mengangkat ya atau menarik ya dari mungkin statement-statement yang dari seorang saksi. Maka dibuat lagi bagaimana metodologi lagi yang lain dalam rangka menginvestigasi agar si saksi tersebut mengeluarkan pendapatnya. Oke, slide berikutnya. Oke, jadi mungkin itu ya materi yang mungkin disampaikan ya, dan ini masih menjadi dasar daripada suatu investigasi. Maka tentunya seorang investigasi harus benar-benar orang yang benar-benar ahli ya, dan tentunya seperti apa ya, itu banyak hal yang bisa dilakukan ya. Jadi di dalam teori tentu banyak hal ya, nanti akan kita sampaikan juga beberapa teori yang
bisa kita bahas lebih lanjut ya depannya. Dan tentu masih cukup panjang ya sesi-sesi kita, dan kedepannya bisa dipelajari lah ya dari awal, biar nanti kita bisa melakukan satu diskusi yang lengkap ya, artinya bisa dilakukan. Oke, jadi mungkin itu yang dari saya. Dan sebelum kita tutup sesi hari ini, mungkin ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Udah ada, Pak. Oke, baik, kalau nggak ada ya, sekian ya dari saya. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.